Kemudian step berikutnya itu visualization ini sebenarnya yang paling menarik gitu ya. Saya pengen di sini saya pengen nunjukin uh, enaknya pakai Plotly itu kayak gimana gitu. Ini saya coba plot uh, box box plot uh, box plot ini kolom X-nya atau axis X-nya application type dan Y-nya latency. Jadi saya pengen bandingin application type dengan latency, ya kan? Uh, Kalau pakai Plotly ini enak nih. Kalau kita hover gini, dia dia ngasih tahu ini datanya gitu kan. Misalnya ini kita ke video call ya. Video call ini maksimumnya 53, latensinya, kemudian minimumnya 19, kemudian ada mediannya, ada Q1, Q3, tahu kan interkuartal itu Q1, Q3 untuk nyari outliers itu uh, mudah sekali dilihat di pakai box plot seperti ini. Gitu. Kita bisa lihat untuk streaming kayak apa gitu, tinggal kita hover aja gini. Jadi kalau kita mau mau apa namanya mau zoom in zoom out juga karena dia interaktif bisa aja, jadi kita bisa bikin gini ya kan, bisa kecilin lagi gitu, enak gitu pakai pakai Plotly. Saya recommendation belajar Plotly supaya visualisasinya lebih 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 cantik lah, lebih 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 powerful. Sama juga kita bisa bikin apa namanya box plot dari application type dengan signal strength gitu ya. Jadi kita bisa bandingin signal strength-nya video call sama yang lain-lain itu distribusinya seperti apa gitu. Video call itu kan biasanya butuh signal yang bagus gitu ya. Makanya ini bisa kelihatan kalau dia lebih tinggi dari aplikasi yang lain gitu. Kalau aplikasi yang lain kayak apa ya misalnya ini background download karena dia non real time ya nggak nggak bagus-bagus juga, nggak masalah gitu. Paling juga speednya jadi lelet tapi dia tetap jalan gitu dibanding dengan video call misalnya. Kalau signal strength-nya jelek, kualitinya jelek, uh, dia bisa buffering atau bisa nggak jelas atau bahkan bisa drop gitu. Berarti dari sini bisa kita lihat karakteristik dari masing-masing service itu terhadap signal strength-nya gitu. Nah, itu misalnya salah satu contoh yang bisa kita ambil dari visualisasi itu. Kemudian saya pengen, nah uh, ini masih pakai Plotly ya, application type. Kemudian ini yang cuman pakai uh, Matplot, sorry, Matplotlib sama Seaborn. Saya pengen lihat count dari resources allocation. Dia cuman kalau kalau Plotly kan kodenya agak panjang karena dia ngambil HTML-nya gitu ya. Kalau kalau pakai Seaborn itu tinggal gini aja, conplot, data apa kolomnya dan show gitu. Jadinya kayak gini, tapi dia static gitu, nggak ada apa-apanya lagi. Kalau kita mau bikin table, title atau image gitu, kita harus nambahin lagi kodenya sendiri. Gitu. Nah itu perbedaannya. Nah, tinggal preference-nya mana, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya. Tapi untuk dari sisi statistiknya ini kita lihat bahwa paling banyak dari chart ini kita bisa ambil kesimpulan ya, harus resource allocation 70% ini paling tinggi gitu ya, dan datanya skewed ke kanan gitu, dari 70 ke atas itu lebih lebih tinggi. Ini kalau orang Telkom itu tahu nih, berarti di network saya ini congest nih sebenarnya gitu kan. Dari situ salah satu kesimpulan yang mau bisa diambil lah, oh saya udah mulai congestion nih dari data ini gitu. Nah, sama juga kalau kita pengen lihat KDI-nya, KDI, nah, nanti dipelajari aja KDI itu apa. Kita bisa lihat skewness dari data itu, ya kan? Data tampilan chartnya agak berbeda sedikit gitu, lebih lebih apa ya, lebih informatif lah kalau menurut saya. Tapi dari dua ini kita bisa lihat kalau dia ini network atau dari data ini kita bisa simpulkan kalau ini udah mulai congestion gitu. Kemudian distribusi signal strength juga kita bisa hitung gitu ya.
signal string 80 ini berapa kali sampelnya gitu, frekuensinya gitu, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat range-nya ini dari 40, saya nggak tahu nih 40 ini kuat banget gitu ya. Ya kita bisa lihat ya, kita bisa simpulkan gitu dari data ini, uh, coverage kita ini bagus sebetulnya gitu ya. Karena lihat aja distribusinya ini, kalau kita pengen cut off di sini misalnya 100, ini kan udah kira-kira uh, sekitaran di 85% samples itu di high signal strength gitu. Jadi kita bisa simpulkan uh, coverage-nya bagus gitu. Salah satunya gitulah ya. Kemudian kita bisa hitung juga aplikasi apa aja yang yang lebih banyak dipakai gitu ya. Di sini kita bisa lihat video call paling banyak, kemudian web browsing, streaming, yang paling sedikit itu voice call sama file download. Dan kita bisa urutkan seperti itu ya. Untuk ngurutinnya ini um, apa namanya, uh, pakai ini nih, pakai value counts method atau function. Jadi dia bisa di sorted gitu ya. Terus ada juga scatter chart. Tadi kita udah singgung di depan di presentasi tentang scatter chart. Scatter chart ini itu digunakan untuk me- apa ya, melihat korelasi antara dua variabel, gitu, dua features. Di sini saya contohin bagaimana memvisualisasikan korelasi antara signal strength dan allocated bandwidth gitu. Make sense nggak tuh? Tapi kayaknya iya ya. Um, kita bisa lihat nih signal strength dari 40, dari yang terkuat di sini sampai yang terkecil. Ingat unitnya kan tadi negatif, cuman saya hilangin aja negatifnya supaya bisa diproses gitu. Tapi sebenarnya dia negatif. Kemudian ada allocated bandwidth. Nah, kalau uh, distribusinya kayak gini, ini menurun gitu ya, itu kita bilang ini negative correlation gitu. Karena semakin uh, semakin tinggi signal strength-nya, ternyata allocated bandwidth-nya semakin kecil gitu, ya kan? Kayak gitu. Banyakannya kok negative correlation, dan kita bisa quantify berapa value dari correlation itu. Jadi teman-teman pernah dengar Pearson correlation dan segala macam gitu. Ini bisa kita hitung pakai pakai uh, correlation coefficient. Nah, correlation coefficient itu negatif 0,44. Nah, correlation kan antara negatif satu sama satu gitu ya. Kalau negatif satu itu semakin negatif correlation, kalau satu itu semakin plus satu semakin positif correlation. Contohnya positif correlation itu kayak gini, misalnya ada data antara uh, education dengan salary misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya educationnya, ini biasanya data dari HR, educationnya high school sama S1, S2, S3 itu kan beda kan. Semakin gede, semakin tinggi pendidikannya, salarinya kan semakin tinggi biasanya gitu ya. Dari at least dari sisi HR-nya. Nah itu kita sebut positive correlation. Nah untuk sampel ini kita bisa bilang this is negative correlation.